ketemu emas segini besar. Kalau lanjut pasti nggak tahu lah gitu kan. Itu dari UGM yang meninggal sampai sekarang itu belum ketemu. Kalau rezeki, Mbak, ya macan. Jangan dong. Di Argo Puro itu kan saya kemarin sempat baca-baca sekilas aja sih sebenarnya buat tahu banyak hewan-hewan yang dilindungi. Banyak. Semua, Mbak, yang di Argo Puro tuh semua hewan dilindungi. Ya, burung, merak, kijang, rusa itu. Apapun yang di dalam kawasan Suaka Marga Satwa itu dilindungi semua. Iya. Gitu. Tapi kan kayak selada air itu kan dilindungi juga. Tapi kan namanya udah bisa dikonsumsi kan nggak masalah kan gitu. Jadi sebenarnya pendakian ini nggak terlalu menjadi masalah ketika kita masuk ke kawasan Suaka Marga Satwa. Iya. Terus hal-hal yang kita perlu hindari untuk jangan sampai merusak ekosistem mereka gitu. Iya. Takut khawatir kayak misalnya kita awam banget mas gitu Iya. untuk masalah pendakian gitu. Hal-hal itu perlu banget kita tahu untuk kita hindari supaya menjaga alam keselarasan ekosistem mereka juga. Kayak Iya. misalnya sampah-sampah organik. Iya. Bagaimana mas? Nah, kalau sampah-sampah itu, Mbak, sekarang itu udah mulai pendakian ya. Pendakian itu sekarang udah mulai sadar. Karena udah tahu 2 tahun berapa itu di Semeru, itu kan sampai sampah 1 ton lebih kan. Iya betul. Di sini juga kena karena semua kementerian itu yang memegang kan. Sampai di sini kena juga. Pokoknya Argo Puro harus dibersihkan. Dapat berapa kintal atau kilo kan? Saya cek itu mas dari sini sampai Brumi dapat 1 kresek merah. Biasanya kalau hewan-hewan yang biasa muncul gitu yang dilihat pendaki kira-kira apa? Kalau rezeki, Mbak, ya macan. Jangan Iya, dong. benar. bukan. Pendaki itu juga gitu. Kalau rezeki. Kalau Udah ada rezeki jangan. ya. Iya, macan. Apa kan Itu rezeki kalau juga. merah udah biasa. Oh, merah Luar udah biasa kalau merah di Kalau merak tuh emang pasti ketemu. Pasti Kalau ketemu. merak itu di Skarsul. merah, ayam, kadang ya jangan saya kijang, kadang babi itu udah. Biasanya kalau macan itu adanya di area mana? Pendaki yang ngasih info itu ya kadang di Mata Air 2 bawahnya. Yang kemarin, yang bulan kemarin itu ada dari Bandung apa Jakarta itu ketemu di Mata Air 2. Oh berarti Mata Air 2 ya. Mata Kalau Air untuk bawahnya itu Pak. Berarti mata air 2 ke atas enggak ada. Aman. Aman. Pas di sebelum Cikasur katanya pendaki di Rawambe. Cuma infonya. Gak masalah karena makanan di Argo Puro Pak banyak. Banyak ya. Jadi kalau makanan masih penuh, nggak mungkin mengganggu ke Iya. manusia kan gitu. Tapi kalau makanan habis, pasti nyerangnya ke manusia. Iya. Selama rantai makanannya masih aman, mereka nggak akan nyerang manusia. Iya Ya? betul. Tapi tetap aja ketemu kan pasti kita Kan ya. kita yang panas dingin. Iya, enggak. Itu rezeki. Semua Saya aja. aja ya. Saya udah di BKSDA Badran ini, Pak. Udah 12 tahun saya, Pak. Nggak pernah ketemu. Sampai sekarang tidur sendiri saya pernah. Masih pendakian nggak ada mas. Saya patroli sendiri sampai bermalam 1 malam kadang 2 malam. Nggak pernah ketemu macan. Sampai malahan ya saya sampai sesumbar. Pingin tahu macannya. wajahnya macan gitu. Nggak ada. Tapi kalau pendaki itu sering nelpon saya, Pak. Kok ada macan ya Pak? Di mana Mbak? Ada sinyal. Kadang di Ada di sini. sampai Pas turun Brumi, itu. pas turun itu. Pas turun. Tuh. Terus kalau soal kayak bikin api unggun atau ya perapian gitu, itu gimana Pak? Gini, kan sekarang kan musim hujan. Iya. Pasti kan kudu anget-anget. Iya. Sebenarnya kan nggak boleh bikin api unggun. Semua gunung dah. Iya, iya, betul. iya. Tapi kalau udah kedinginan, kan nyawa yang Iya, iya. yang dianu kan diselamatkan dulu. Tuh. Kalau misalnya sampean bikin api unggun, sebelum berangkat harus
dimatikan. pasti matikan dulu kan gitu. Tapi untuk Argo Puro sendiri berarti ada toleransi untuk kalau misalkan urgensi boleh bikin perapian kayak gitu. Iya ya? betul. Kalau sudah kedinginan, masa mau ditukar sama itu nyawa kan Iya. gitu mas. Betul. Iya. Terus tadi balik lagi ke sampah organik, Mas. Apakah sebaiknya kita bawa turun atau kita buat galian untuk Kalau masalah organik itu dibawa, dibawa? dibawa. Sampah organik. Ya mudah-mudahan lah kedepannya ini Mbak Argo Puro ini bersih gitu. Karena mulai Mbak pembukaan pendakian 2014 sampai 2022 ini udah meningkat, melonjak pendakian. Karena di sini cuma panjang Mbak. Kalau cuma 3 hari, 2 hari, wah pasti kayak Semeru Iya, gitu. betul. Karena dibanding gunung yang lain katanya pendaki yang sudah sering naik gunung, paling bagus Argo Puro. Masalah hutannya lebat, pas pemandangannya. Itu katanya pendaki. Kalau saya udah gak ada apa-apanya gitu kan. Yang sudah sering ke gunung yang mana-mana itu. Tapi cuma di sini tuh panjang. Panjang betul. Tuh. Hutan lebatnya di mana aja mas? Wah, di perjalanan mulai dari Mata Air 1 sampai ke Berme itu Mbak, Mas, lebat. Aman kalau Argo Puro masalah hutan. Lestari kalau kerjaan saya karena sampai Pak Dirjen turun sendiri ke sini, lihat ke kawasan sendiri, Pak. Sama saya jadi anunya. Jadi Tour guide-nya. iya, guide-nya itu. Kalau trek-trek terjalnya? Trek-trek terjalnya itu di Mata Air 2, habis alun-alun kecil, mau ke Lonceng. Dari Sentor Dari Cisenter ke sana. ke Lonceng. Habis itu udah turun terus sampai Cemara 5, tapi jalurnya susah. Oke. Oh, paling susah di situ. Ya, yang paling susah mau turun dari Arca. Itu udah hati-hati. Arja ke Cemara 5. Ya, Cemara 5 ke Taman Hidup, Taman Hidup. masih enak, melipir kan, enak. Tuh. Kalau aku saya pernah melihat yang tanaman gatal itu di mana? Nah, yang gatal itu di sebelum Sentor. Ya, Itu Cikasur ke ada. atas kalau bisa pakai Iya. celana panjang. iya. Oh, wow. Dekatnya Cikasur itu di atasnya sungai Kumpul itu ada. Oke. Yang paling banyak itu janjuannya itu di atasnya Centor itu mas, yang pas mau masuk ke arah Centor. Oke. Nah, bicara soal gunung, apalagi di Indonesia ya Mas ya. Iya. Kita tidak menutup mata dan tidak menutup kemungkinan tentang hal-hal mistis. Iya. Bagaimana pandangan Mas kira-kira soal itu? Nah, kalau itu Mbak, kalau sampean punya niatan jelek, pasti ada aja. Yang kemarin, yang dari Jakarta itu, ya maaf ya, Iya. di Mata Air 2 itu satu malam Diganggu. diganggu macan. Oh wow. Semalam. Semalaman. Nah, nelpon kan ke teman saya namanya Pak Rekta itu. Saya kan di atas. Nelpon minta jemput. Udah dijemput sama ojek sampai bawahnya Mata Air 2 karena udah emergency kan. Sebenarnya kan nggak boleh masuk ke kawasan motor karena udah emergency, jemput. Kirain sakit apa. Ternyata sampai sana itu karena malam itu nggak bisa tidur, digangguin macan. Ada mas di belakang itu. Nah, pas diisi kasur kan itu masih lanjut. Motor tuh mau jemput karena ada pendaki lain. Motor tuh jemput kan. Mau pendaki lain bareng ke si kasur. Sampai si kasur, Mbak, itu cuma satu tenda lagi. Yang lain udah ke Cisetor. Di sana itu katanya katanya pendaki yang cerita ke saya ada serigala, ada anjing katanya. Sebenarnya di Argo Puro di Cikasur tuh gak ada anjing. Gitu. Ketemu emas. Berarti kan anjingnya itu jadi-jadian mas. Ketemu emas di Cikasur tuh. Emas. Emas. Di Segini sungainya katanya itu. besarnya. Oh. Sampai segini. Aha. Emas itu dipegang katanya, panas katanya kayak air panas itu, Wow. dikembalikan. Habis itu Karena jadi udah
kepikirannya itu takut, ya untunglah pendaki itu masih sadar balik ke sini. Oh. Kalau lanjut pasti nggak tahu lah gitu kan, karena 2005 itu dari UGM yang meninggal sampai sekarang itu belum ketemu. Laki-laki. Laki-laki. Oh 2005 ya. 2005 Sampai sekarang. sampai sekarang. Dicari itu 2 bulan udah. Sampai barang itu utuh mas. Semua orang itu ya. Dompet, baju. Kalau misalnya dibunuh orang, pasti kan utuh barangnya. Iya, iya. Nah itu utuh sama tenda-tendanya. Cuman orangnya aja. Orangnya yang nggak ada. 2 bulan dicari itu. Sampai sekarang nggak ada. Karena Argo Puro ini mas, mistis kalau jangan saya loh ya. Karena di si kasur ada ikan emas itu mbak, tak benar mbak. Ikan emas dipanggil sama saya itu datang di sungai itu. Iya besarnya Padahal segini. kalau di Besarnya. 2000 Sama ke anak atas saya kan itu rata-rata ya, kan digendong. udah kedinginan mati kan. Ikan itu digendong gini, diem. Itu. Oh iya iya. Nggak make sense ya ikan gendong. Digendong sama anak. Kalau nggak ada fotonya, ada videonya, saya bohong gitu kan. Semua tahu. Saya masih itu, Mbak, masih jadi porter. Itu kalau nggak salah itu 2011. Menjaga. 2010. Kalau nggak 2010, 2009, iya 2011 atau 12. Itu saya jadi porter, Pak. Pagi jam 5 itu ngambil air saya, Pak. Nggak nyangka kan? Oh. Ngambil air jam 5. Kayak emas itu udah. Nah, muru-muru datang ikan itu ke kaki. Kirain kan ular apa gitu. Tak lihat itu kok emas gitu kan. Langsung ke kaki tuh main mas. Kayak mau makan kaki tuh. Tak anu sama saya, tak usap. Mau foto sampean gini saya ceritanya itu. Tapi saya Madura. Nah, saya pulang ke tenda atas. Ke pendaki, mas. Ada ikan mas di bawah. Wah mana pak nggak ada. Kemarin saya mandi nggak ada. Iya. Siapa tahu nanti beneran mas ini. Datang mbak pendaki ke Jakarta itu. Tetap ikan itu. Di situ nggak kemana-mana. Habis difoto-foto suruh kembali sama saya. Kembali nih pak. Karena penasaran. Turun di Bermi saya 1 minggu. Naik lagi saya patroli. Tak panggil lagi ikan itu. Itu anehnya sampai sekarang karena saya udah niatan kasihan lah yang saya terakhir itu saya suruh sembunyi udah ke ikan itu udah sampean sembunyi biar gak ada orang tahu itu saya udah sampai sekarang nggak tahu nanti tahun ini atau tahun depan ini kalau tahu nanti masih jodoh saya nanti tak rawat sama saya benar kalau sekarang itu paling segini udah besarnya ikan itu ke anak itu digendong gini, Pak. Mata itu tetap kecil. Itu anehnya. Pas di taman hidup juga gitu. Saya ketemu ikan besar juga. Sebahamas ini. Gede kali. Saya nyangkanya ular, Pak. Bunyinya itu bunyi ular. Dari jauh itu. Wah, ular. Itu saya. Karena saya udah kelihatan kalau ular yang saya pasti saya masih cepatan sama ular gitu kan. Tak diem saya di dermaga deket-deket itu tak lihat kok pendek sampai jarak 1 meter tak ceritain sama saya mau foto pada gini saya ternyata mau foto habis foto suruh kembalikan kembali Pak. Itu anehnya di Argo Puro, Pak. Tapi kan yang tahu kan rata-rata orang taunya Argo Puro itu mitosnya kan soal penerbangan ya. Kalau saya kan bekas lapangan, koreksi kalau saya salah. Katanya apa emang benar suka ngedengar kayak suara-suara kayak gitu? Iya, pendaki. Saya aja atasan saya dulu masih Pak Susiono. Dengernya itu tidur tuh kayak ada tembakan-tembakan itu di si kasur. Tapi saya ke pendaki itu gak cerita gitu, karena kan nanti cerita
takutnya pas takut ke Argopuro gitu kan. Betul. Anggaplah saya tuh gak cerita anunya susahnya Argopuro gitu. Oh ya alhamdulillah sampai berapa tahun sekarang ya 2000 hampir 6 tahun tuh pendakian aman Pak. Ya sampai ke depannya ya mudah-mudahan aman gitu. Karena saya ngerawatnya itu kan. Oh iya, ada jalur percabangan nggak kalau turun? Kalau ke Bermi, kalau nggak salah kan ada itu jalur baru ya. Yang dari anu Mas, kalau dulu kan dari Sisentor kan lewat Aing Kene. Sekarang dari Puncak Arca itu langsung turun Oh, Cemara 5. Itu percabangan. ini deh terakhir pesan-pesan yang mau naik ke Argopuro tuh persiapannya harus kayak gimana sih Pak? Persiapan ke Argopuro itu nomor 1 logistik, Iya. nomor 2 kesehatan, nomor 3 perlengkapan tenda, nesting, pas jas hujan gitu. Itu cuma. Kalau di gunung lain kan diperiksa, harus bawa obat-obatan. Kalau di Argopuro enggak. Pasti pendaki yang mau ke Argopuro ini kan udah tahu perjalanan panjang, trek terpanjang kan. Nggak mungkin masalah logistik berkurang, obat-obatan nggak ada, kan gitu. Kalau di gunung lain katanya info pendaki Pak harus dibongkar. Kalau di Argopuro enggak Pak, saya nggak mau ngeribetkan pendaki, karena mau packing di carrier itu nggak selesai setengah jam kalau pendaki itu. Kan kasihan Mas. Iya betul sih. Itu cuma saya nggak mau ngeribetkan pendaki, pelayanan pendaki ke Argopuro saya nggak mau sampai ribet Mbak, karena siapa tahu nanti Mbak sekarang naik, siapa tahu nanti tahun depan kesini lagi kan, nggak malu saya. Itu cuma Mbak saran saya. Yang penting kesadaran dari si pendakinya aja. Iya berarti ya. betul. Kira-kira kedepannya ada harapan nggak untuk mungkin dari pemerintah atau dari pendakinya sendiri untuk apa ya, meningkatkan bukan cuma sekedar kelestarian yang ada di Gunung Argopuro, tapi keseluruhannya termasuk dengan base camp gitu. Kira-kira apa yang masih dibutuhkan atau apa yang masih bisa kita sounding mungkin nanti ke teman-teman yang lain untuk bisa saling bantu gitu. Gini Pak, kalau di base camp sama di tempat-tempat camp itu Pak, saya pingin apa ya, pingin tempat-tempat yang enak lah gitu, kayak harus ada Shelter. Siapa tahu nanti teman-teman Mbak sama teman-teman komunitas pendaki. Nah iya, itu cuma karena di sini tuh Pak, dana dari pemerintah itu gak ada masih Pak. Karena kan ya, karena sekarang kan gini Pak, pengajuan pembangunan, misalnya pembangunan 2022 Pak, pengajuan belum tentu 2023-24 turun Pak. Tuh, ini aja Pak, di sekeliling kantor ini kalau nggak dikerjakan sendiri Pak, nggak kayak ini Pak. Benar, ini aja dulu Pak, sempit. Saya punya rezeki minta bantuan ke masyarakat, gitu. Sampai luas kayak ini bukan dari pemerintah Pak. Itu ngerjakan sendiri saya. Itu. Ya mudah-mudahan lah teman-teman komunitas pendaki, siapa tahu nanti ke depannya pas ayo bantu Argopuro bikin, itu cuma saran saya. Siapa tahu kan gitu. Pengen banget ada shelter tuh ya. Nah, pingin. Untuk yang sering bikin shelter gitu, tolonglah. Untuk teman-teman komunitas, untuk teman-teman brand sekalian, kita butuh perhatiannya Argopuro. Coba kita sesekali kita lihat, kita survei dan kita rencanakan untuk pembangunan biar supaya lebih mantap lagi Argopuro. Biar peminatnya makin banyak. Iya, betul. Oh iya, dengan Mas siapa Mas? Oh, Mas Samaji. Mas sama ini. Ya buat teman-teman yang mau Spesial habis ya. Sekarang ya kayak gini Mas. Buat teman-teman yang mau ke Argopuro juga mungkin bisa untuk base camp mungkin cuma di sini aja ya jalur ini. Iya. Iya, di sini aja. Kalau butuh apa, transport apa, bantuan tak layani. Ada kontak Ada area tertentu. Mas Ada. yang bisa boleh sekalian.
Ada. Langsung Iya, adanya. 082 2 332 332 254 254 133. Sam Haji. Nanti mengenai kontaknya nggak masalah ya kalau saya sematkan di video. Nggak masalah, Mbak. Teman-teman mungkin Ya, yang memerlukan Puro. bantuan. Saya bantu masalah transport dari Surabaya, Probolinggo, apa yang dibutuhkan pendaki saya bantu. Gitu. Berarti Siapa memang yang- untuk akses kendaraan umum kayak bis itu ke Argopuro itu belum ada berarti. belum ada. Biar sama-sama enak pendaki di perjalanan aman. Saya juga aman gitu. Udah, terima kasih banyak Mas Haji Iya. untuk semua informasinya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat juga kita sampaikan ke teman-teman dan mudah-mudahan bisa di-approve nih sama teman-teman brand, teman-teman komunitas buat kita mengajukan atau memajukan sama-sama kondisi dan situasi serta pelestarian yang ada di Gunung Argopuro.